dihadapkan pilihan antara memilih impian, mimpi, atau memilih keadaan. Gak bisa kita mengkategorikan, oh ini berarti penting. Menurutmu? Iya. Penting. Menurutku. Aku akhirnya mikir kan, setiap orang itu pasti punya caranya sendiri-sendiri Betul. untuk setidaknya itu meringankan beban pikiran gitu loh. Halo Rek, Halo. selamat datang di tempat yang sejuk. Tempatnya nyaman dek. Enak. Wah, kalau nek nari ini gak kira gelem mulai. Gimana kita? Di sini kamu ngopi, nyantai, ada di Yukio. Hidup untuk saat ini, terlepas dari semua masalah yang ada. Wah, suasananya mantep. Terus gua ono oma di gini, saatnya mulai aku di gini. Iya. Wah, Golek wong gini, butuh wong gini enak. oke. Sebelum menonton dan mendengarkan Yukio, enaknya ngapain? Mas Sulit. Oke, siapkan minumannya. Lek kalian di kafe kok tempat iki di tempat apa ini itu kafe atau penting ini. Ya kan diutin kok. Tidak enak. Jadi nyantai bisa. Lek di oma, kayak ngopi iki. Oke. Teh kayak kopi. Pasti enak kopi. PS susu? Boleh. Yang langsung dari wadahnya. Iya. Oke. Dari kemasannya. Lanjut. Oke. Minggu ini ada cerita apa Mas Sulit? Iya, berapa waktu yang lalu sih semuanya. Aku tuh kayak merasa ya apa ya kayak apa sih ini golek di hidup iki ngono. Tujuannya apa? Terus mari ngono ketika ada dihadapkan pada sebuah pilihan dan pilihan itu bukan satu, ada dua. Katanya milih tinggi. Rasaku pilihan itu lebih dari lebih dari satu deh. Lebih dari satu ya. Iya, nek Tujuannya. iya nek pilihan Messi itu pilihan anjir. Tujuannya iya sih salah. Iya. Maksudku itu ketika dihadapkan pada beberapa pilihan dan kini harus memilih mana yang didahulukan. Ketika memang misalnya awam di tujuan, ternyata ada pilihan lain. Nah, kon katen di sini di tujuanmu di apa pilihan iki pilihan sing tiba-tiba muncul iki ngono. Apakah tetap fokus iki apa dek ngene pilihan selanjutnya iku mau. Kan kadang ya ono ae moro ono pilihan maneh. Tapi kan biasanya kan wong bapak bingung itu ketika ada salah satu yang harusnya itu penting untuk dilakukan, ternyata ada satu hal lagi mendadak dan itu juga penting. Iya. Nah, itu ya apa? Aku pernah mendengar istilah iki Mas yang sampean bicarakan itu. Namanya itu quarter life crisis. Jadi sesuai namanya ya, quarter life crisis. Jadi krisis yang terjadi pada seperempat umur. Seperempat umur. Berarti misal, antara 25 sampai ke atas. Iya, misalkan emang rata-rata umur manusia kan sampai 100-an ya. Iya. Seperempatnya 100 kan 25. Itu biasanya terjadi di umur-umur segitu. Dan quarter life crisis ini nek kalau dari pengalaman dan beberapa apa ya istilahnya itu, beberapa teman-temanku yang tahu, quarter life crisis ini sepertinya pasti ya, sepertinya itu pasti, sepertinya pasti akan terjadi. Entah, dan belum tentu quarter life crisis ini akan berakhir.
biasanya berakhirnya itu sekitar umur 40 sampai 50 biasanya. Terus ya. Biasanya antara terus atau cuma sekali terjadi atau gimana, yang pasti terjadi. Contoh ya, contoh saat ini cerita dari temanku nih. Ada temennya dari temanku, namanya namanya Fulana. Anggap saja Fulana gitu kan ya. Perempuan? Iya benar, Fulana. Dia itu punya mimpi, istilahnya mimpi bahwa dia itu kepingin berpendidikan tinggi lah istilahnya, kepingin kuliah sampai S2 atau bahkan S3 gitu. Oh iya. Punya mimpi seperti itu. Dia sudah nih menyelesaikan kuliah S1-nya secara tepat waktu, bahkan dengan IPK yang lumayan lah, kumlot lah istilahnya. Kumlot itu 3,5 ke atas IPK-nya. Tercapai berarti? Iya. Mau daftar ke S2. Kemudian? Sayangnya ada kejadian yang tidak bisa diprediksi ya. Bahwa dia itu memiliki penyakit rahim lah istilahnya. Namanya wanita ya kan, memiliki penyakit yang ada di rahimnya. Penyakitnya itu menuntut dia untuk segera menikah dan mempunyai anak. Kalau nggak segera menikah dan mempunyai anak, dia nggak bisa mempunyai anak selamanya. Kok itu ngono ya? Aku nggak ngerti ya nama penyakitnya apa, cuman katanya sih begitu. Jadi istilahnya orang tuanya itu kayak menuntut dia untuk segera menikah. Nikah dulu lah ya. Setidaknya menikah dan punya anak gitu loh. Sedangkan keinginan dia, iya, ingin melanjutkan ke S2-nya gitu loh. Aku nggak tahu ya apa persyaratannya S2, apakah gak boleh menikah atau gak boleh punya anak atau gimana, nggak tahu aku ya. Yang jelas itu bikin dia stres sih. Mulai banyak pikiran-pikiran yang buruk lah. Kayak gitu sih. Aku nggak tahu akhirnya kayak gimana. Cuman temanku ini sempat menyarankan untuk ke psikolog. Sampai segitunya, sampai stresnya. Iya. Itu menurut sampean kan gimana ya? Dihadapkan pilihan antara memilih mimpi atau memilih keadaan. Atau keadaan dan tuntutan ya istilahnya kan, kayak gitu kan. Bener kan? Ya itu ini ada sih, kalau waktu ngaji kan kadang ada kan ustadznya ustadz kita biasanya kan ngomong kan, sebaik-baik perencana emang rencana Tuhan kadang. Ya, benar. Kadang berarti memang benar maksudku seperti itu kan. Kene merencanakan sesuatu, pengen ini tek. Ya memang kadang ono jalan mulus gak mulus sih ngono kan ya. Mungkin gak mulus sih, mungkin ada halangan mungkin masih bisa dihadapi kalau halangan dan yang lainnya. Tapi ketika ada pilihan lain dan itu harus didahulukan, nah itu ya mau nggak mau gimana lagi. Iya. Tapi menurut sampean gimana itu? Sing kasus Fulana. Kasus Fulana ya mau nggak mau sih harus karena keadaannya seperti itu. Ya kan, hitungannya gini, keadaannya harus nikah dulu sebelum umur yang ditentukan. Maksudnya kalau melewati batas dari umurnya itu bisa nggak punya anak kan. Benar. Sedangkan kuliah bisa kapan aja. Meskipun punya anak 2, punya anak 3, apalagi kan S2 kan. Hitungannya kan bukan yang baru lulus sekolah SMA kepingin ngelanjutin S1. S1 kan setelah SMA langsung gitu kan. Benar. Tapi kan kadang juga ada pilihan yang beberapa orang ada juga yang dihadapkan pada ketika mau kuliah S1, tapi di kasusnya Fulana iki mah yo dhisik ae. Nikah sih ae. Memang kepingin kepingin melanjutkan, ya udah setelah itu nuruti keinginannya dulu untuk S2 dulu, resikonya nggak punya anak. Iya sih. Tapi ya tergantung
kita tidak bisa memaksa orangnya kan. Kita itu kan tergantung dari orangnya mau seperti apa. Benar. Cuma pendapat kita kan, apa pendapatku pribadi ya wis mending nikah. Mau nggak mau dengan keadaan seperti itu ya nikah didik. Memang nggak memungkinkan. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu misalnya setelah selesai misalnya udah punya anak satu lah minimal seenggaknya kan ya. Mau melanjutkan S2-nya silakan. Tapi prosoku memang S2 gak ada batasi ya. Gak harusnya kan. Meskipun S1 pun ya sebenarnya gak ada batasan. Meskipun umurnya misalnya kan ketika kita lulus umur 18 ya. Ya 17-an. 18 ya. Lulus SMA. Ya. Mau lanjut S1. Ketika misalnya mungkin ya keadaan kondisi ekonomi kurang mencukupi kerja di sini misalnya ngelomor duit ya gak masalah. Kuliah umur 20, 22. Oh iya sih benar. Gak masalah toh? Iya gak masalah. Berarti kan gimana caranya kita untuk memprioritaskan mana yang lebih penting dulu. Waktu itu sempat diajar sih mana yang penting dan harus didahulukan dan mana yang penting dan tidak didahulukan. Mana yang tidak penting dan harus didahulukan, mana yang tidak penting dan harus tidak didahulukan. Macam. Harus bisa memprioritaskan itu. Ya. Kita akan membahas itu setelah ngopi dulu. Oke. Nikmati suasana sih ya. Benar. Yuk, monggo ngopi dulu. Santai-santai sih. Ya apa kopi ini? Enak. Mantap ya. Apalagi ya sama suasananya kan. Apa mana yang ayang deh? Iya, masalahnya kalau ayang nang gini. Boleh nunggu di jalan-jalan. Oke, lanjut. Tadi kan kita membahas tentang quarter life crisis kan. Terus sampean sempat membahas yang empat itu ya. Oh ya emang aku salah kata sih sebenarnya. Tapi sebenarnya intinya sama. Emang kan aku ngomong penting didahulukan ya kan. Itu diganti penting mendesak. Habis itu penting tidak mendesak ya kan. Habis itu tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Mana yang harus didahulukan ya kita gimana harus, itu? Kita harus pinter-pinter dulu ya apa caranya mengkategorikan lah. Seenggaknya gak mungkin kita gak bisa mengkategorikan. Ketika memang kita dihadapkan kondisi saat itu dan kita haruslah mengkategorikan itu Mang. Mau gak mau kita harus mengkategorikan. Gak mau kita bodo amat gak mungkin. Bodo amat gak peduli yang yang terjadilah misalnya. Gak bisa. Lah emang kita harus mengkategorikan itu dan harus mana yang harus dilakukan dulu dan mana yang tidak dilakukan dulu ya mau nggak mau harus dilakukan. Contoh iki penting mendesak, penting tidak mendesak, ya penting tidak mendesak dulu ya. Penting tidak mendesak, mendesak tidak penting ya. Tidak penting. Terus mendesak. Tidak penting tidak mendesak. Tidak penting tidak mendesak. Penting mendesak. Penting mendesak itu misalnya ketika kita lagi kerja ya, terus mari ngono orang tua kita sakit. Nah, mau nggak mau kita kan ya apa caranya kita harus pulang. Ya mau nggak mau harus izin ke atasan. Jelaskan ya apa caranya kan. Nah, seperti itu kan. Ya mau nggak mau kita harus pulang dulu dan kita harus orang tua dulu mungkin lihat kondisinya seperti apa. Kalau misalnya harus dibawa ke rumah sakit di rumah sakit, kalau bisa dirawat di rumah ya enggak silakan. Misalnya sakitnya lumayan nih ngono, apalagi sudah tua ngono kan. Ya kita nggak mau ya harus segera pulang ngono kan. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya di luar kota. Waduh. Terus penting tidak mendesak. Misalnya kita kehabisan kuota. Pasti penting kan? Iya. Ya kan? Iya. Tapi tidak mendesak. Iya benar. Kita dalam perjalanan pulang ya. Perjalanan pulang orang tua sakit kemana? Kehabisan kuota di tengah jalan.
bingung gini kate golek apa jenenge golek counter kate tuku paketan atau enggak ternyata pas di kereta mau beli paketan via online nggak bisa. Ya kan paketan udah habis iya makanya nggak bisa kan ya mau nggak mau kan sebenarnya penting ibu ya kan apalagi kok misalnya ada urusan kerjaan dikabari dari situ kan ternyata mau apa namanya kok paketan habis ya wis kok ae tunggu sampai di tujuan atau enggak sampai di rumah setelah selesai sama orang tua baru beli. Oke. Gitu. Terus misalnya tidak penting mendesak. dan mendesak. Tidak penting dan mendesak ya. Ya apa ya tidak penting tuh ya. Tidak penting misalnya sepatu lah misalnya ya. Kita tidak penting sebenarnya kita mau beli sepatu soalnya buat gaya kan. Tapi pas waktu itu sepatu kita jebol. Di jalan kita jebol sepatunya. Mau nggak mau sok katanya nyeker. Iya. Tidak penting sebenarnya kan. Iya. Tapi mendesak. Iya. Itu sih. Yo mau nggak mau wes tuku audisi lah ngono ya tuku sandal jepit ae. Itu mana alas kaki lah nggak harus sepatu kan itu. Misalnya yang tidak penting dan tidak mendesak apa ya contohnya tidak penting dan tidak mendesak mungkin ketika kita lebih beli apa namanya beli makanan ya kan beli makanan sebenarnya kita gak terlalu lapar gitu pas perjalanan pulang kita gak terlalu lapar sebenarnya gak terlalu penting juga loh sih iso nahan gitu loh apalagi wis punya makanan punya bawa cemilan snack gitu kan yo gak mendesak pisan gitu loh gak harus misalnya ada penyakit mah gak harus beli saat itu juga ya gak masalah gak usah dulu gitu. Itu kan contoh sih sekilas di kehidupan pas misalnya gini kerja pas ada kondisi kayak gitu tapi kan keadaan dan kondisi kan macam-macam apa itu jenenge nek dari contoh-contohnya sampean itu setiap hal itu bisa jadi meskipun awalnya tidak penting dan tidak mendesak tiba-tiba bisa jadi prioritas utama langsung penting dan mendesak contohnya kayak tadi kan misalnya kan kayak aku nih umur-umur segini tuh gak terutama aku laki kan cowok kan di umur-umur segini tuh gak terlalu didesak untuk segera menikah. Jadi anggapannya ya di bawah di tidak penting dan tidak mendesak atau mungkin penting tapi tidak mendesak gitu loh. Penting aja mendesak. Tapi kalau kejadiannya Fulana itu kan sudah langsung peringkat teratas kan. Jadi kan apa ya setiap kondisi seseorang dan keadaan seseorang yang terjadi itu memang gak bisa kita mengkategorikan ini berarti penting. Menurutmu penting. Menurutku penting. Nah misalnya kayak gitu ya kita gak bisa makanya dari orangnya sendiri yang harus pinter-pinter memilah gitu kan? Tetap dari orangnya sendiri gak bisa terlalu mengandalkan iki opo ya mungkin misalnya mau minta saran lah ya minta saran ke temen atau enggak ke apa namanya orang yang lebih paham gitu kan gak masalah tapi hanya sekedar saran yo meskipun itu gak dilakukan itu terserahmu itu hakmu juga gitu gak masalah soalnya yang tahu kondisi dan kehidupan ya dirimu sendiri bener ya kayak iku mang sing nikah iku kan nek bagiku ya kak belum terlalu mendesak belum terlalu penting banget ngono kan beda lagi kayak Fulana tadi guys mau gak mau san iku mau gak mau kayak gitu sih terus yang kayak tadi misalnya orang tua sakit gitu kan kita lihat dulu kondisi dan anunya kan misalnya kita masih bisa ngubungi orang di rumah ternyata sakitnya nggak parah-parah banget gak apa-apa kita lanjutkan aja dulu kerjanya tapi wis kayak parah banget butuh bantuan baru kayak gitu itu tapi kadang karena kenapa aku kok menganggap tadi itu agak penting soalnya kan aku dari keluarga yang gak punya saudara itu jadi anak tunggal jadi mau nggak mau aku di kondisi itu aku harus pulang misalnya aku punya saudara oke wis ono masku misalnya ono adikku
jangan sih wis lah. Ya aku kan koyo masalah menganggap sih lah. Misalnya ditanyakan dulu misalnya kan. Mungkin bisa diatasi dulu dari saudara atau misal apa keluarga yang di sana gitu kan. Ya karena memang dari awakmu ono dulur kan. Ada keluarga. Aku merasa itu penting karena aku gak ono dulur. Iya sih benar. Mau gak mau ya wis maksudnya gak ada saudara gitu loh, saudara sekandung. Ya mungkin adalah paman bingung kan, tapi yo tetep kita asing bingung pasti. Iya benar. Yang ada saudara setanah air. Satu bangsa dan negara. Oke, setelah kita tadi bahas yang penting dan mendesak tadi, mungkin kita bisa ngasih beberapa solusi menghadapi quarter life crisis. Tapi sebelum itu aku tak lanjutin sih. Iya, ngombe terus suasananya adem, sahdu ngono kan. Itu sing anget-anget asli. Benar. Oke, monggo. Apa itu? Monggo, nikmati. Oke. Ya apa? Jadi enak. Enak, adem. Rada menggigil. Iya. Tak pikir rada menggigit. Pikiranku traveling soalnya suasananya kok gini loh. Oh iya. Menggigil. Menggigil. Aslinya ono suara-suara apa ya? Cuman aku jenenge Tonggeret. Iya, cuman aku gak ngerti arek iso ngrungokno apa enggak nek kene. Ini rek. Boleh lewat apa jenenge lensa kok tembus gini. Kita ada di mana sih sebenarnya? Kita ada di mana sih? Kita ada di Jendela Langit. Itu tulisannya ketok ah. Gak ketok Sumen ya. Iya. Jendela Langit. Daerah Prigen, masih Prigen ini. Masih Prigen. Kalau kalian mau ke sini jangan pakai motor metik ya. Pengalaman. Kita tadi ada tragedi. Tapi ada ojeknya kok. Kalau kalian mau ke sini monggo. Oke, lanjut. Tadi apa Yuma? Tadi bahas yang 4 faktor yang prioritas itu tadi kan. Sekarang kepingin bahas solusinya ketika menghadapi hal tersebut. Apa ya? Aku sempat dapat cerita nih dari temanku. Sebenarnya ini enggak se ekstrim yang Fulana tadi ya. Cuman dia itu dia itu kerja di daerah Yogyakarta. Gajinya ya itu UMR Jogja. Agak rendah gitu maksudnya. Iya. Terus apa ya? Tekanan kerjaannya itu lumayan rada berat, enggak sing berat-berat banget. Terus dia kan bukan orang Jogja asli kan, orang Bojonegoro kalau nggak salah, lupa aku. Bojonegoro? Iya. Oh, terus. Nah, itu dia itu sempat bingung ngambil mikir ngono. Ya apa ya nek aku pindah kerja. Sebenarnya dia gak punya apa ya istilahnya, tanggungan ngono istilahnya, enggak sing kudu nanggung wong tuane, gak sing anu. Cuman kan kadang orang-orang itu melihat seorang laki-laki yang nganggur itu ya apa ngono lho. Ada nilai nih. Iya. Soalnya laki-laki memang dinilai itu dari seberapa mampunya kamu untuk membiayai hidupmu sendiri. Benar. Kerja lah, hitungan kerja itu pasti. Meskipun kamu bisa setuju sama orang tua, misalnya kamu punya calon misalnya, setuju sama orang tua kita, pasti segera disuruh cari kerja dulu. Iya, lah itu dia itu sempat bingung kan, ya apa ya aku kudu pindah kerjaan tapi golek kerja angel. Sempat itu dia itu kan di Jogja ada jalan yang terkenal itu, Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. Nah itu dia ke sana jalan sendirian. Ya wis duduk di sana bengong selama hampir 3-4 jam, gak ngapa-ngapain. Udan, semua goyang-goyang dewe ngono ya.
Enggak hujan, belum musim kemarau. Kayak sinetron aja anjir. Kemarin ngombe kopi kok ngene wadahe dek gawa, tiba-tiba merono nyemplungno dhuwit. Ambe keplok-keplok ngene kan, nyanyi-nyanyi kan. Aduh. Terus ya. Ya siku. Akhirnya setelah dia gak ngapa-ngapain ngelamun selama 3 sampai 4 jam ngono kan. Akhirnya rada tenang lah. Akhirnya sok mikir. Aku akhirnya mikir kan, setiap orang itu pasti punya caranya sendiri-sendiri untuk setidaknya itu meringankan beban pikiran gitu loh. Pikiran dan apa ya? Menghadapi lah, hitungannya menghadapi masalah yang ada. Soalnya kita pun gak mungkin terlepas dari masalah. Saya gak mau ada masalah ya mati aja. Kan? Jadi kalau misalnya ada masalah pun hadapi. Mau apa? Misalnya gak ada jalan, sabar. Ada jalan, ketika itu memang bisa lakukan di sini. Jadi kenapa setiap orang kadang punya cara sendiri-sendiri, karena kita gak bisa kadang mencontoh caranya orang di kondisi kita, kan? Soalnya memang sangat-sangat sangat mungkin berbeda, meskipun kadang masalahnya sama. Tapi ketika itu terjadi nang awakku, itu ndak bisa penerapan penyelesaian masalahku gak bisa diterapkan dek awakmu. Kadang kayak ngono. Tapi masih bisa ngasih pandangan. Wah, itu mang dia sing dia mau mang ketika tadi ngobrol itu. Boleh kita mendengarkan saran orang lain, ya kan? Tapi jangan jangan terlalu dipakai. Misalnya bukan berarti kita itu sok tahu atau bodoh amat, enggak. Soalnya kan yang tahu kondisi kita dan juga apakah bisa dipakai apa. Soalnya ada satu aku pernah lihat ini, ada talk show ketika itu ditanyakan, dia itu katanya telah baca buku apa gitu, aku lupa namanya, tentang seorang anak kecil kalau nggak salah atau nggak remaja sama kuda. Tapi dari posisinya itu seolah-olah kudanya itu bisa ngomong. Jadi ketika dia bingung apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata si anak ini, kadang kita manusia itu bingung ke depan itu seperti apa, ngono kan? Kata si kuda, lihat aja depanmu apa, yang bisa kamu langkah di depanmu itulah yang harus kamu fokus. Maksudnya apa yang ada di depanmu yang kelihatan, lakukan dulu itu. Fokus saya mbak sih. Masalah nanti ada cara lain. Apa kata nanti? Jadi fokus saya sih apa yang ada di depan. Nanti kalau misalnya ada cara lain, ya wes itu bisa dianukan, bisa dikombinasi. Iya sih. Jadi maksudnya biar apa? Biar kita fokus dulu melangkah. Seenggaknya kita melangkah, enggak melangkah, meneng dulu. Apakah kita selesai masalah itu? Enggak kan? Iya, benar. Apa ya istilahnya? Kalau apa ya lali aku rek konsep itu. Intine ku iki sing dari iki Seni Bodoh Amat, anjay, buku Seni Bodoh Amat itu anjen topcer. Seni Bodoh Amat itu memberikan penjelasan bahwa apa ya istilahnya itu, lakukan sekecil apapun, lakukan. Misal kita dapat kerjaan untuk mengedit video, terus kini kayak bingung ngono lho, aduh iki diedit modelnya apa, terus konsepnya apa, bla bla bla. Lakukan aja dulu sekecil apapun. Contoh apa? Buka software atau Premiere Pro misalnya, atau misalnya emang sudah take gitu ya wes import dulu videonya gitu kan, atau ditata dulu videonya, di-cut minimal. Udah kalau gitu pasti nanti akan ada saatnya pas kalian ngedit itu, kamu ngedit akan terbersit. Oh iya, di kayak efek kayak gini cocok deh, asik deh. Coba sih, nah kan akhirnya kalian ku apa ya? Setidaknya sudah mulai berjalan loh. Mulai dulu seenggaknya. Mulai aja dulu. Kayak slogan merek.
Mulai aja dulu ya. Atau enggak slogan sepatu. Just do it. Uang. Duit. Terus tapi yang ini sih, kadang masalah itu ketika kita menghadapi problem masalah di quarter life crisis mau bukan kitanya yang bodoh atau enggak kitanya yang pengecut. Ada satu kata sih, sangat mengena. Itu dikatakan oleh seorang aktor terkenal, Will Smith. Anjay. Iya. Will Smith. Itu bintang favoritku sebenarnya. Iya. Dia bilang gini, bukan kitanya yang pengecut, bukan kamunya yang pengecut, bukan kamunya yang bodoh, bukan kamunya yang tidak bisa apa-apa. Tapi memang inilah kehidupan. Kadang ada keinginan yang tidak bisa kita penuhi dulu. Jadi ya udah, ketika memang harus bertahan. Kita ketika harus nikmati. Quote dari Will Smith. Oke. Kalau kataku dan menurutku, kalau emang sudah tidak kuat, apa-apa, kamu bisa bersandar ke siapapun yang kamu sayangi, atau coba aja ke psikolog atau psikiater. Minimal psikolog dulu deh. Karena apa? Psikolog itu setidaknya ya minimal mendengarkan masalah dan bebanmu, dan yang lebih ahli lah istilahnya kan. Jangankan psikolog, kadang kita pusing dengan sesuatu, kita ngobrol ngalor ngidul pun sama orang atau enggak temen. Oh iki aku emang misalnya pas kita perjalanan kan ngobrol lah ya kan. Itu sebenarnya pas aku berangkat ono hal yang bikin pusing sebenarnya. Tapi ketika ngobrolku iso los ngobrol iku ngalir ya, tapi mari ini iso lega. Iya. Gak apa ya, kayak gak ada masalah, padahal sebenarnya ada masalah gitu. Cuman akhirnya dengan seperti itu bisa menenangkan pikiran. Salah satu cara. Iya. Yang penting ya, yang pasti ketika kamu ke psikolog, kamu bukan orang gila teman. Kamu bukan orang gila. Kamu cuma butuh bantuan. Intinya gitu. Bukan orang gila itu dikit kan. Iya. Yang psikolog itu kan mungkin karena pikiran aja. Karena ada masalah mereka dengan psikolog dan satu cara. Intinya kamu nggak gila kok ketika kamu ke psikolog. Monggo datang aja ke psikolog. Jangan takut, jangan malu. Atau enggak ya wis cerita aja. Teman-teman yang bisa dipercaya, yang dekat. Kalau memang ragu. Ya udah, itu aja dari kami. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan Yu-Gi-Oh. Terus terima kasih juga untuk dimana kita? Jendela Langit. Weekend ya. Tempatnya enak, mantap, syahdu. Apalagi sama ayam. Oh, wow. Tapi ingat ya, ojo nggawe motor metik. Ya wis, itu dulu dari kami. Jangan lupa follow IG kita nxt.prj.pasuruan. Jangan lupa follow IG kita nxt.prj.pasuruan. Terus jangan lupa tonton channel YouTube kita di sorry di Next Project Pasuruan. Kemudian di Spotify di mana? Yu-Gi-Oh. Oke, kita update setiap hari Minggu jam 7. Oke. Terima kasih untuk kamu. Saya Mas Al. Saya Sule. Terima kasih, semoga bahagia. Bye bye.